Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap pengurus dari Badan Pelaksana Pendidikan Nahdlatul Ulama Wali Songo Sidoarjo dan segenap pimpinan, kepala sekolah, staf pengajar SMK Diponegoro Sidoarjo, para wali murid dan tentunya yang saya banggakan siswa-siswi yang akan lulus sebagai angkatan ke-33 yang mengikuti wisuda pada hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa bergabung secara langsung karena ada agenda kedinasan yang bersamaan yang tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi tentunya keyakinan bahwa pemerintah provinsi sangat mendukung eksistensi dari lembaga pendidikan vokasi. Terutamanya juga dalam konteks hari ini adalah SMK Diponegoro Sidoarjo. Dengan jurusan yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, juga administrasi dan tata kelola perkantoran, dan juga teknik komputer dan jaringan. Tentunya kita berharap bahwa memang lulusan vokasi adalah lulusan yang siap kerja, lulusan yang siap menerapkan keterampilan yang sudah diperoleh melalui program pembelajaran yang berorientasi kepada kesiapan untuk langsung berkarir. Namun demikian, jangan sampai kemudian kita berasumsi atau berpikir bahwa pembelajaran kita selesai setelah lulus. Karena apa? Karena tuntutan dunia usaha terus berkembang, terus bergerak, terus berubah. Seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka kita harus selalu beradaptasi. Maka jadilah lulusan yang bisa kemudian beradaptasi dengan perubahan. Sebagai contoh, yang menguasai teknik komputer jaringan harus selalu melek terhadap perkembangan teknologi yang semakin meningkat hari ini. Kita bicara mengenai internet yang justru lebih dominasi oleh wireless, oleh selular teknologi yang sudah mulai memasuki 5G saat ini. Bagaimana itu berdampak kepada solusi-solusi jaringan yang akan diharapkan lebih efisien bagi para pengguna. Begitu pula untuk yang menekuni bidang administrasi dan tata kelola perkantoran, tentunya sekarang ini banyak sekali automation, banyak sekali software-software yang mulai bisa menggantikan fungsi-fungsi yang sifatnya sangat-sangat manual. Oleh karena itu, kita juga harus selalu beradaptasi dan meningkatkan skill kita. Kita harus mulai melihat apa yang sekarang dicari oleh perusahaan-perusahaan. Selain itu juga ada jurusan akuntansi juga sama. Tentunya sekarang tantangan akuntansi jangan sekedar berhenti di pembukuan. Kalau akuntansi itu ada financial accounting, ada cost accounting, ada management accounting. Intinya jangan hanya berhenti kepada pencatatan atau pembukuan, tapi harus bisa menggunakan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan untuk strategi bisnis. Nah, oleh karena itu, harapan saya tentunya kita terus berusaha menambah wawasan, harus memperluas bacaan kita. Jadi jangan cuma kemudian kita membaca apa yang kita diberikan melalui buku teks atau textbook. Karena banyak sekali perkembangan dunia usaha yang bisa dicari di luar sana. Dengan adanya internet, mencari informasi tidak lagi sulit, dan kita harus selalu membudayakan untuk mencari referensi seluas-luasnya. Tidak selalu harus membayar, banyak sekali sumber-sumber informasi. Namun kalau mau yang lebih dalam dan lebih luas, memang kita harus menguasai bahasa Inggris, karena mungkin sumber-sumber ini belum sepenuhnya tersedia dalam bahasa Indonesia. Dan tentunya saya berharap sekali lagi, memang tantangan kita ke depannya adalah kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang mulai menggantikan peran-peran, apalagi tugas yang orang sering menyebutnya clerical, tugas yang sifatnya administratif dan sederhana akan mudah tergantikan oleh komputer, oleh software. Maka kita harus memperluas atau memperkuat sisi empati, sisi kemanusiaan kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik, menangkap situasi dan peluang, sehingga kita tidak mudah tergusur dan tergantikan oleh mesin. Begitu pula terkait dengan kewirausahaan. Peluang kerja sebagai pegawai mungkin saja ke depannya akan berkurang, akan lebih banyak yang peluang yang terbuka adalah justru sebagai wirausaha, sebagai entrepreneur. Maka selain dari ilmu yang telah dipelajari, coba kombinasikan dengan keterampilan-keterampilan baru yang bisa diperoleh di luar sana, yang kemudian bisa digunakan untuk menjalankan usaha-usaha ke depannya. Ada juga tren baru yang disebut freelance atau bekerja lepas, yaitu tidak lagi terikat sebagai karyawan di satu perusahaan, tapi menggunakan jasa dan keterampilan kita untuk membantu perusahaan tertentu, dan kita memberikan jasa sebagai penyedia jasa profesional dan perusahaan yang mempekerjakan sebagai klien. Inilah yang sekarang sedang didorong oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Millennial Job Center. 4.000 proyek telah dijalankan melibatkan ribuan talenta-talenta muda. Bahkan pembukuan termasuk salah satu diantaranya.
bagaimana membantu usaha untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik. Tapi tidak kemudian kita bekerja dalam konteks menjadi pegawai, tapi menyediakan jasa kita untuk usaha-usaha yang membutuhkan penguatan sistem pengelolaan keuangan mereka. Banyak peluang yang tersedia, tapi kata kuncinya adalah kemauan untuk mencari informasi, mengupgrade diri kita, terus belajar dan meningkatkan kompetensi kita. Walaupun judulnya vokasi adalah keterampilan siap pakai, tapi harus terus beradaptasi, harus terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Sukses untuk segenap lulusan dari SMK Diponegoro Sidoarjo. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita semua untuk mendedikasikan tenaga dan pikiran kita memajukan kesejahteraan tentunya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.